Kembali lagi di podcast Impromptu. Episode berapa? Katanya keroncong teh musiknya ngantuk segala macem. Nah, kenapa keroncong ini udah nggak banyak dikonsumsi? Karena udah nggak relevan mungkin. Oke. Orang-orang Indonesia ini punya inferioritas terhadap budaya mereka sendiri loh gitu. Oke, menarik. Merasa bahwa kayaknya Kembali lagi di podcast Impromptu. Episode berapa, Chan? Spesial episode dengan kita dengan salah satu band Bandung, anak-anak muda kece. Asik. Boleh diperkenalkan dulu? Oke, halo semuanya, kami dari Tuan Gembira. Asik. Ya, biar gembira ya, jadi semuanya ngobrol. Ya. Kompak bisa. Juga Mas Kibra. Iya. Benar. Oke, mungkin boleh sedikit introduction dulu mungkin buat Oke. teman-teman yang baru nonton. Ya, halo teman-teman Impromptu semua ya. Perkenalkan kami dari Tuan Gembira. Kami ini grup band baru, asik baru banget rilis ya, alhamdulillah. Kita kebetulan band yang bergerak di genre keroncong nih, ya. Jadi mungkin kisaran anak-anak muda sana yang banyaknya metal, terus alternatif rock segala macem ya, indie pop, kita coba bawain keroncong nih. Ya mudah-mudahan nanti juga teman-teman bisa kepoin dan kayak gimana sih musik keroncong yang kita bawain ya, nanti bisa lihat-lihat aja ya. Terus kalau buat anggotanya sendiri sebetulnya kita kalau ikut semua itu ini ruangannya nggak akan cukup. Squad futsal ya. Kita anggotanya 8 orang. Kebetulan aku sendiri, kenalin, nama aku Rifani Syarul Ramadan sebagai vokalis. Lalu di sebelah kiri aku ada siapa ini? halo, kenalin aku Pancara Harja sebagai selis. Fun fact, aku pemain selo tapi bukan selo seperti yang kalian pikirkan ya. Beda. Kadang soalnya suka disalahpahami. Main klasik Iya, sering nanya, kamu main selo, digesek gak? Enggak, dibetot. Kaget Edan. mereka dengernya. Oke, ada siapa ini? Aku Wildan, aku pemain violin. Violinis. Dan aku sama Wildan juga, tapi perbedaannya ada yang beda. Aku Wildannya Wildan Waliudin, ini Wildan Kurniawan. Panggilannya siapa? Bedainnya gimana? Bedainnya gimana? Kalau aku Wilkur. Ya, kalau aku Mang Idon biasanya. Oh, Mang Idon. Karena bahasa dari Idan jadi Mang Idon. Oke. Saya sebagai pemain flute. Menggawangi Tuan Gembira. Terus ada juga yang mungkin yang nggak hadir, Boleh. teman-teman aku. Ada Ade ya. Ade Jihanudin, dia main cuk. Lalu ada Yafi Hadi Gumiwang aka Awang. Asik. Ya, Awang dia main cak. Lalu ada basis kita Indra. Terus sama satu lagi gitaris kita Hans Ricardo. Oke. Jadi kita jumlahnya semuanya 8 orang. Belum ada niat nambah sih. Jangan. Mau nambah lagi ya? Atau mau nambah lagi? Udah pas, Udah pas ya, udah jelas. Pembagian salary-nya bingung nggak? Ya, Gitu dia. Vokalis cewek barangkali vokalis cewek. kan Tuan Gembira namanya. Oh iya benar. Tuan ya. Nanti nyonya, tuan nyonya Gembira ribet ya. Nyanyinya satu lagi. Ya. Oke. Sebelum mungkin bahas single, berarti apa ya? Jatuhnya debut ya? Debut single. Ya, betul. Single debutnya. Sebelum ngebahas itu, gue mau bahas lebih agak throwback dulu mungkin. Gimana boleh. Asal usul kalian, gimana kalian kebentuk gitu, latar belakang dari Tuan Gembira ini, apakah temen nongkrong atau temen apa gitu, boleh diceritain mungkin. Oke, mungkin kita sedikit berjalan ke belakang dulu ya. Kayaknya agak Sorry. perkabelan emang agak. Kita ini yang pertama dilatar belakangi sama teman-teman kuliah ya, yang pertama karena ya kebetulan kita satu alma mater, satu angkatan juga. Terus Boleh di-mention mungkin. ya, kita Kampus kampusnya UPI ya. UPI. Ya. Kita jurusan Pendidikan Seni Musik angkatan 2021 dan kebetulan aku sendiri ketua angkatannya. Asik. Ketua, siap ketua. Ya. Siap abang teh. Awalnya kita dari teman-teman angkatan. Terus kebetulan juga di Pendidikan Seni Musik ada yang namanya unit minat bakat. Mungkin kalau teman-teman di kampus lain tuh kayak UKM Ya, ya. UKM kampusnya lah. UKM kampus gitu. Jadi- Cuman di sini di bawah naungan program studi Ya. gitu. Nah, nama UMB-nya itu Lapis Legit, keroncong Lapis Legit. Nah, itu awalnya di mana aku sendiri juga baru kenal pertama kali keroncong. Mungkin kalian
Sama nggak? Sama. Pertama Pas di kali kampus. ya. Pertama Pas kali di kena kampus. keroncong di kampus gitu. Dan akhirnya klop lah. Nah, akhirnya klop lah kita ya karena biasanya di Lapis Legit itu kita bikin grup perangkatan, ada beberapa grup gitu. Iya. Nah, kita bikin lah inisiatif. Awalnya nama grupnya juga aneh-aneh tuh. Sebelum Tuan Gembira. Sebelum Tuan Gembira. Biasanya tuh awalnya ada oka-okanya, orkes keroncong kan. Keroncong depannya. Awalnya Awalnya apa awalnya? Dari dua grup sebenarnya. betul. Dua grup. Dari Ya, dua grup kita asalnya. terbentuk dari dua grup. Jadi satu grup keroncong pohon kurma, satu ada swastamita. Swastamita tuh Sanskerta artinya matahari terbenam. Oke, sunset ya cerita. Sunset. Senja. Tadinya mau ngambil nama keroncong, nama grupnya Swastamita. Swastamita. Tapi Gimana? Nggak jadi. Kayak kurang ah gitu. Kayak- Atau kenapa? Kalau nggak salah udah pernah dengar juga sih. Oh, ada. Itu. Terus menurut kita juga kita kan kuliahnya di kampus negeri ya. Iya, betul. Kenapa dengan negeri? Kenapa dia Apa? Oh iya, swasta. Nggak nyambung ya sama kita. Siap. Oke. Ya boleh lah. Boleh. Oke, terus pada akhirnya Tuan Pada akhirnya Gembira. berubah jadi Tuan Gembira, ada inisiatornya Ade tadi, Ade Jihan. aduh, Dia Ade, Mas inisiator. Ade ya, nggak datang. yang nggak datang. Dia inisiatif bikin nama, kayaknya karena kita teh stylist juga dulu teh oldies muda gimana gitu ya. Pokoknya kan Vintage. Rusak vintage. kelihatan lah kayak gini nih. Wah, ini mas-mas ini kelihatan sih dari Style apa nih? Old money. Siap old money. Selain vintage, terus kita juga ngangkatnya musik-musik nostalgia awalnya gitu. Kita bawain lagunya Ismail Marzuki, terus lagunya Bing Slamet, Nurlela tuh. Ya. Jadi kayaknya cocok kita bawain buat branding kita pakai yang vintage juga. Nah makanya Tuan Gembira juga kita ejaannya Toean. Nah gitu ejaan lama. Ya dari situlah 2022 waktu itu ya. Udah mulai itu sudah cukup lama juga ya 2022. Dan harapannya mah karena Tuan Gembira, kita adalah sekumpulan laki-laki Gembira. perjaka yang akan membawa Wes, emang Nanti ditit. agak ragu saya. Saya sih percaya. Ya, oke. Positif thinking ya, positif. Aduh ya, siap. Selain panca. Percaya. Kita kembali ke laptop ya. Fokus ya ke bahasan. Oke. Jadi kalian dapat nama Tuan Gembira. Enggak, gini deh. Berdelapan dulu, itu tuh fix berdelapan tuh awalnya udah Tuan Gembira atau pakai nama lain dulu? Waktu berdelapan kita belum fix Tuan Gembira waktu itu. Apa tuh? Yang Swastamita itu. Oh, masih Swastamita. Ya, masih Swastamita karena kita waktu itu. Nah, terus juga si formasinya waktu itu masih rubah-rubah. Aku juga sempat dulu main cuk waktu itu. Oh, iya. Jadi belum Belum paten waktu itu. Nah, setelah terbentuklah, oke Tuan Gembira ya namanya. Terus kita itu panggung pertamanya waktu itu adalah Chong Naik ya. Chong Naik di UPI. lebih di UPI. tepatnya ini sih. Lebih tepatnya acara Juwita Malam. Oh. Enggak yang Tuan Gembira. Oh, yang Maksudnya Tuan Gembira. Oh, Tuan Gembiranya. Yang Tuan Gembira itu yang waktu Chong Naik tahun 2022. Itu. Oh, oke. Tuh, nah makanya dari situ. Lapis lagi. Program Lapis lagi. Itu udah Tuan Gembira Udah 2022. 2022. Oke. Nah, Kembali Ya, bajunya keroncong lapis ini Bisa dilihat nih bajunya. yang depannya. apa? Bisa lihat bajunya. Oh, Saya Lapis beli lagi. Ya, bisa dibeli di mana? boleh. Udah nggak dijual IG-nya. Desainnya masih ada. Limited edition. Limited. Ini aja apa namanya? DM Hima Musik ya. Ya, boleh. DM Hima Musik sama IG-nya Keroncong Lapis Legit nanti. Aktif Silakan. IG-nya. Aktif. Alhamdulillah. Aktif alhamdulillah. Ya. Karena kita juga nggak mungkin lupain rumah ya. Karena rumah kita juga kan kita Betul. terbentuknya dari sana. Betul. Nah, ini menarik sebenarnya karena sebenarnya Tuan Gembira udah ada dari 2022. Ya, betul. 2022. Tapi baru ngeluarin single itu di 2025. Ya, betul. Nah, jadi aktivitas kalian berarti dari 2022 ke 2025 itu banyaknya apa gitu? Apakah Oke. gigs ke gigs gitu jadi bawain karya orang atau gimana? Nah, sebetulnya kalau kita mundur lagi ke belakang itu sebetulnya kita udah pernah rilis tapi waktu itu cuman buat tugas sih ya. Buat tugas sebenarnya. Seperti biasa. Ya. Aransemen, komposisi. Ya, pokoknya waktu itu tugas mata lagu. kuliah apa gitu ya. Ade itu bikin lagu. Proyek seni. Seni dan desain. Ya. Ade itu bikin lagu. Nah, dia lagunya pengen lagu keroncong, langgam waktu itu. Nah, dibawa ini sama Tuan Gembira gitu.
waktu itu. Nah, kalau aktivitasnya dari 2022 sampai 2024 mungkinnya, karena dari 2025 kita udah mulai prepare ke industri musik sama single. Ya kayak gitu, kita ya alhamdulillah beberapa kali manggung di gigs ya. Sama ada beberapa kali undangan dari kampus lain juga ada waktu itu. Ya masih bawain lagu-lagu orang lain. Kita masih banyak cover. Tapi terakhir sebelum kita rilis single ya kita kolaborasi juga sama rapper ya. Ya, itu tuh gue lihat juga tuh sama rapper. Sama Lace ya. Sama Lace. Nanti bisa Asik. Di sini ya. Kerjain editor. mungkin nonton aja. Boleh ntar di Ya itu terus ya beberapa kali juga ya namanya mahasiswa ya butuh uang. Betul. Gitu. Kita reguleran juga pernah beberapa kali. Nah mungkin waktu itu nggak bertahan lama karena regulerannya kan kita Tuan Gembira satu paket 8 orang. Gitu. Mahal ya? Nah itu. Maksudnya kalaupun mau standar juga ya pasti bayarnya harus segitu gitu. Nah pricey gitu. Jadi Karena 8 orang. Tahan berapa lama ya? 2 bulan paling ya? Yang waktu di situ tuh 2-3 bulan. 3 bulan reguler. 3 bulan. Apa? Di hire lagi. Kontrak itu jatuhnya atau? Ya kontrak jatuhnya kontrak jatuhnya. Salah satu kafe di Bandung. Atau Tempat wisata. Tempat wisata. Ada lah. ada lah. Kamu Tempat wisata. Daerah Lembang bukan daerah Lembang. Ya. Tahu sih sebenarnya tahu cuman ya udahlah ya udah aja. Berarti abangnya juga mengikuti Tuan Gembira. Terima kasih banyak. Itu. Ini kan di kecewe mulu dulu kan si Panca. Beliau itu cerita-cerita mulu. Iya, banyak cerita mas-mas satu ini. Betul. Senja Mas. vintage ini. Oke. Ya, gitulah perjalanan dari 2022 sampai 2024, 2025 gitu. Terus ada ngisi program juga pernah. Ada kelas keroncong. Kelas keroncong itu waktu itu di Ciamplas Walk. Ya, di Ciamplas Walk. Ini disebut tuh ya. Nah, itu Bagus soalnya. Bagus soalnya itu programnya bagus. Nanti kalau yang jelek nggak disebut. Itu programnya bagus itu. Bagus, siap. Kelas keroncong, terus apa lagi ya? Di RRI juga pernah. Ya, dari Tapi perjalanannya cukup banyak juga ya. ya. Ya pokoknya mah kalau bisa disimpulkan selang waktunya itu dari 2022 sampai 2025 ya kita banyak manggung. Cukup banyak manggung ya, entah itu acara kampus atau gigs atau reguleran juga kayak gitu dah. Oke. Berarti bisa dibilang dari 2022 2024 mah band reguler gitu. Ya, reguler lah. Reguler. Betul. Cover. Nah, di tahun ini apakah udah masih nerima job reguler atau udah enggak? Udah under label atau gimana gitu? Nah, kalau sekarang sih kita udah enggak ya. Iya. Karena kita udah under label juga. Ya, under label betul. Kita juga kami pengennya juga branding kita nggak rusak ya. Kalau buat ya kita udah punya anak satu, terus nanti mau nambah lagi kan udah punya anak satu kan kalau nambah lagi ya harus udah proper lah gitu. Masa kita masih mau ngambil yang lain. Tapi kecuali kalau mungkin masuknya pensi mungkinnya masih bisa lah, kita bisa iniin juga gitu. Festival mudah-mudahan ya amin. Amin. Keroncong. Ya, festival. Bismillah Pespor. Ya. bisa. Bisikin dulu. Pespor. Oke. Berarti nanti kalau buat siapa tahu ada apa namanya dari promotor yang mau ngundang, berarti kontaknya ke label ya? Ya, kontaknya buat ke label. dealnya buat negosiasinya sama label. Betul sama label. Itu ada di informasinya di IG-nya Tuan Gembira ya? Di IG Tuan Gembira Ada di bio-nya langsung. Ya, betul. Klik. Ya, gitulah. Oke, berarti bisa dibilang kalian ini cukup solid ya? Karena dari 2022 sampai 2025 masih berdelapan. Alhamdulillah masih berdelapan ya. Mudah-mudahan ya harus kita tetap berdoa ya biar terus bisa komunikasi dan ya tetap solid sampai nanti gitu ya. Oke. Karena ya kita juga rata-rata di sini udah pada lulus juga kan kuliah. Nih, kamu belum ya? Ya maksudnya sebagian kita udah pada lulus, terus banyak yang termasuk aku sendiri juga udah pulang ke kampung halaman. Bukan asli Bandung soalnya. Bukan asli Bandung. Aku aslinya dari Cianjur. Nah,
Ya tapi setiap seminggu sekali, tiap bulan ya aku main ke Bandung buat itu garap-garap konten kita tiap minggu. Kita tiap hari Jumat lah gitu kita kumpul bareng. Dan fun fact tidak ada orang Bandung asli di nggak ada. kami Betul, berdelapan tidak ada. Kamu orang Tangerang ya? Orang Bandung asli. Bukan. Kamu tuh mana sih, Cak? Aku kota santri. Apa itu? Pandeglang. Oh, Pandeglang. Banten ya? Iya. Cianjur juga kota santri. Iya. Ini kamu Ciamis kan? Kamu Ciamis. Ini Sumedang. Sumedang. Oh. Ini Cianjur. Cianjur terus Ade dari Serang. 8 orang itu berarti nggak ada orang Nggak ada. Ada. Cimahi. Bandung coret. Ya bukan sih, itu Cimahi bukan. Dianggap Siapa yang Cimahi? Si Indra. Oh, si Indra. Basis kita basis. Basis. iya. Cimahi dia. Awang Dari Indramayu. Tadi kita di Bekasi. Ada orang Indramayu? Ada. Saya orang Indramayu juga. Oh. Kayaknya satu alma mater deh. Enggak. Oh, beda. Saya ngerantau dari SMP, saya udah. Wah, mantap. Keliling-keliling lah. Oke, balik lagi ya. Tadi kan kalian Udah bercerita panjang. ini udah lulus rata-rata, kecuali Mas Sos ini Ya. terlalu betah ya dia. Kita pakai panasin Karena aja. dia ingin menambah ilmu lebih. Ya bagus. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Ingin menambah ilmu. Benar kan? Tentu. Tadi ada yang menarik karena kalian punya konten katanya setiap Iya. minggu ya. Nah, itu tuh dirilis di YouTube-nya label kah atau YouTube kalian atau di IG-nya kalian atau di mana itu? Atau di mana? Kalau saat ini untuk konten sehari-harinya di Instagram kita. Di Instagram aja Ya, berarti? Instagram official sama TikTok ya. Oh, sama TikTok TikTok dua juga. itu ya. Tapi di Instagram label juga ada kayak konten-konten yang bedah lirik, terus nyeritain masalah lagu itu di-uploadnya di sana. Kalau buat konten-konten promosi masih sama kita yang di Instagram official. Jadi collab biasa. Nah, di collab juga, di collab post. Oh iya benar. Instagram udah bisa tuh ya. Ya, Bisa kolaborasi. kalau YouTube Nggak ada belum ya? rencana? Belum. Karena kebetulan memang kami baru-baru setelah bikin single ini itu baru bisa collab post lagi. Bisa collab post. Oh, kok collab post sih? Baru rutin konten. Sorry. Baru rutin Oke. konten. Tapi sebelumnya kita sering cover lagu ya. Pernah. Di-upload juga di YouTube juga ada sebelumnya. Ada. Tuan Gembira juga. Tuan Gembira. Ada. Oke, Itu masih cover-cover ya? cover kayak cover-covernya Panturas waktu itu tuh. Apalagi sih banyak lah lo masih Versi keroncong gitu. dikeroncongin lumayan aja sih ya Video manggung juga ada. video manggung ada gitu cover lagu lebaran kayak gitu Ya. Kayak vlog setiap kali. vlog misalkan kita manggung kemana kita ngevlog gitu Nama kontennya tuh Liputan Tuan. Liputan Tuan. Tuan ada Tagline-nya bagus. tapi belum berjalan lagi sih ya belum itu lagi Karena belum ada panggung. jujur amat kak Promotor. kak Belum dia ini sebelum Harga bisa diobrolin lah ya. Harga bisa. Gampang Oke. Mas. Nanti ngobrolin ke acara-acara ya. bisa lah. Oke, ini gue mau masuk ke lagunya nih sekarang. Oke. Hai Nona ya. Iya. Hai Nona dirilis under labelnya boleh disebut mungkin? Boleh. Kita saat ini tuh under label di Rima Sinergi Global. Rima Sinergi. Rima Sinergi. Wah, terima kasih banyak karena ya jujur kita juga banyak terbantu. Dan kita banyak belajar juga gitu, dari sana. Makanya banyak terima kasih dan terima kasih. Lima Sinergi Global. Rima Sinergi, Bisa keren. dikepoin, ya. Keren. Nah, buat Hai Nona nih ya Chan. Betul. Udah dengerin kan? Udah. Gimana? Vibe-nya atau gimana secara komentar apa? Impresi lu pas dengerin lagu? Impresi gua sangat keroncong. Itu udah pasti. Terus gue suka vokalnya Rifani. Asik, thank you. Di situ menurut gua nyawa lagunya ada di vokalnya Rifani gitu. Kalau misalkan ya semua saling melengkapi tapi mendayu-dayunya sangat gitu, keren, enak. Gue juga dengerin. Gue yang dengerinnya jadi malu aja. Agak malah ya dipuji depan muka ya. harus terbiasa. Harus mental artis. Aduh. Oke, gue juga udah denger asik banget lagunya secara Ya, terima kasih, namanya? Songwriting juga padat gitu ya. Padat, iya, benar. Pengisian instrumentasinya mulai dari flute, cakcuk dan lain-lain asik sih. Dan apa ya? Ya nostalgic sih. Yap. Nuansanya gitu karena emang lagu keroncong gitu. Yeah. Udah lama gak denger, pasti dengerin terus dikemas, dibawain lagi di zaman sekarang itu Betul. asik. Cuman gue ada beberapa pertanyaan yang agak apa ya? Teknis. Bahasanya agak
agak bukan serius tapi lebih ke Serius. lebih ke akademis, pertanyaan akademis. Cuman nanti kita bahas lagunya dulu aja. Oke, siap. Sabar. akademis lagi. Iya, langsung Akademis lagi. Saya akademis gitu. Nah, alhamdulillah kan ini akademisi musik semua. Ini lulusan UPI. Ini masih Nanti kita lihat ya, lah. emang. Cuman bentar lagi mau lulus kan, Cak? Mau dong. Harus Rencana lah. lulus ini. Harus dong. Ntar gua tabok kalau dia nggak lulus. Tabokin aja. Oke, bahas dari Hainona untuk mulai dari apa ya? Mulai dari ide awal gitu. Oke. Pasti dari demonya awalnya dari siapa itu mungkin mulai ceritain proses kreatifnya dari misal di bulan apa gitu udah ada ide awalnya, terus dari ide awal itu di workshopinnya gimana, Yeah. terus apakah lirik dulu ataukah melodinya dulu ataukah justru langsung di DAW-nya dulu atau gimana gitu, prosesnya boleh di-sharing. Oke, mungkin sebelum ke Hainona juga kita mau cerita sedikit tentang proses kreatifnya kita mungkin ya. Ya. Karena awalnya kita itu di Tuan Gembira ini jadi bikin lagu tuh masing-masing kita. Oke. Jadi kan 8 orang nih. Ini yang tugas proyek seni tadi. Enggak. Oh, beda. Berarti ini Maksudnya untuk lagu ini. ya buat garapan kita bikin karya itu Masing-masing harus ngasih ide. punya gitu, harus punya lagu gitu. Oke. Ya, bikin Oke. draft gitu. Nah, kebetulan ya Panca juga udah punya, sebetulnya nanti juga insya Allah juga nanti mau digarap juga. Terus Mang Idan juga. Ini nih yang belum nih dia. Ini belum nih. OTW. Nah, memang kalau dari proses kreatif mungkin panjang ya, maksudnya panjang tuh karena kita harus bikin lagu masing-masing dengan nuansa yang kita harus ya sebisa mungkin sama lah. Gitu. Tapi kan maksudnya ide tiap orang kan beda-beda gitu ya. Betul. Nah, masuk ke Hainona, kalau di Hainona ini Berarti ini draftnya siapa ini yang di ACC? aku Oh, draftnya Rifani. ya kebetulan Hainona ini aku yang nulis, aku yang bikin juga waktu itu melodi sama liriknya. Karena jujur Li, kalau buat dari segi musikalitas ya ada yang lebih mumpuni lah. Jujur gitu Li, ya. siap. Jujur Li Iya, banget. jujur Li, Bang. Jujur Li banget gitu. Nah dari prosesnya itu bulan apa ya kita bikin lagu tuh? Dan apa ya? Udah lama sebenarnya. Iya. Dari Tahun ini tapi tahun ini. Ya tahun ini bulan Maretnya. Bulannya. Pertengahan tahun. Tangan-tangan lah pokoknya kita mulai rutin nulis. Dari awal-awal tuh bulan Juni kalau nggak salah. Nah di situ udah mulai garap-garap sebetulnya. Demo segala Semua macam. demonya kita garap. Nah ada proses listening ke pihak label kita. Ternyata yang mau digarap duluan tuh kebetulan ada lagu aku sama lagunya Wildan dulu gitu yang mau digarap deket-deket ini. Sebenarnya lagu Wildan udah proper nih, udah siap juga. Yeah. Tinggal siap rilis ya. Kemarin udah take kemarin. Sun. Nah, Dalam gitu. berapa bulan atau berapa minggu justru? Atau masih lama? Bulan lah. Gak akan lama. Gak akan lama. Insya Allah. Sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan mungkin bisa lah, insya Allah. Oke. Ya, doain aja pokoknya. Ditunggu nih sebulan. Ditunggu. Karena kan kita pengennya juga ya biar apa istilahnya itu masih hangat juga tapi tetap ada kesinambungan dari tiap karyanya gitu. Kalau terlalu lama takutnya udah pada lupa nanti orang-orang gitu sama Tuan Gembira gitu. Terus kalau buat Hainona sendiri awalnya aku bikinnya lirik dulu sih. Lirik Belum dulu. Melodi tuh. Lirik sama melodi. Oke. Ya, karena barengan karena waktu itu ya biar pas gitu ya. Karena emang baru pertama kali juga bikin lagu gitu. Pertama kali bikin lagu. Jadi trial aja gimana aja caranya gitu. Ya. Nah, kebetulan lirik sama melodi ya kalau liriknya inspirasinya dari mana ya inspirasi ya banyak lah. Banyak lah. Boleh disebut salah satu yang paling berpengaruh. Paling berpengaruh ya Pengalaman pribadi pengalaman kah? pribadi Oh, jelas. oke. Orang ya seseorang yang berpengaruh pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Oh, lanjut. Ya. Nggak akan. Jujur aja Mas, gak apa Mas. Ya, tapi ya mungkin ini juga jadi salah satu apa? Mungkin baru-baru di sini nih nyeritain Asik. lagu ini tuh tentang Podcast banget. Biasanya media. baru di sini. Siap. Pitchingan media banget. Memang baru di sini karena baru ada podcast sekarang juga. Bener. Ya pengalaman pribadi ya yang namanya lagi kasmaran gitu kan. Terus apalagi sekarang
Ya aku dengan beliau kan udah LDR gitu ya, udah beres kuliah segala macam. Meninggalkan Bandung ya. Meninggalkan Bandung dengan segala isinya. Seru ya itu pengalaman di Bandung teh. Ya aku coba tuangin ke lagu dan ternyata ya alhamdulillah banyak orang yang menerima dengan sangat-sangat baik, respon positif juga. Alhamdulillah ya. Mungkin banyak yang relate juga mungkin ya. Yang lagi LDR-an. Harusnya ada yang relate nggak kalau dari anak Tuan Gembira? Waduh, di sini nggak ada yang pacaran lagi, cuma aku doang. Gak ada pacaran bener. Bagus paling Menikmati hidup. harus paling nyampe ya bikin lagunya. Iya. Paling dari dalam, paling dari dalam ya. Ya gitulah. Iya. Gitu. Orang mana ceweknya? Orang mana? Sumedang. Orang Sumedang. Saya tahu sih, cuma pura-pura nggak tahu aja. Kenapa bilang juga Mas? Gimik. Betul. Mas kampus juga mereka sama kita. Enggak. Oh, pernah ketemu sebelumnya sama kita? Nah, seangkatan ya. Ya biasalah ya. Halo Nona tuh. Mention dulu lah. Nona ini Nona tuh sensornya Nona. Iya. Oke. Hai Nona, berarti mau dibedah nggak liriknya atau udah jelas sebenarnya? Kalau dibedah sebenarnya udah jelas sih, nggak ada makna yang tersirat yang berat-berat gimana gitu, karena jujur kan baru pertama kali juga bikin lagu, terus kesannya gitu, terus dapat pengalaman juga. Kalau bisa katanya gitu bikin lagu buat sekarang jangan yang berat-berat. Iya gitu. benar. Yang berat-berat dalam artian banyak metafora segala macam gitu kan. Ya paling cuman ya bumbu gombalan Gombalan buaya. Iya paling kayak gitu doang sih. Biar lebih puitis mungkin ya. Kalau dari segi lirikal terus ya udah jelas banget di situ nyeritain tentang LDR. Terus kalau misalnya lagi LDR tuh banyaknya kan sering miskomunikasi segala macem, banyak berantem tuh gitu. Ya ini kan jadi ngebahas dapur juga ya ternyata. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya mungkin orang-orang juga ada yang siapa tahu relate. Ada yang pernah relate. Nah, ini biar takutnya Rifani terlalu dalam sharingnya. Ini gue bahas lebih teknis sekarang ya. Oke. Ya kayak gitulah pokoknya. Mungkin gue mau tahu dulu nih dari secara workflow-nya. Berarti kan tadi melodi sama lirik dari Rifani. Terus apakah kalian di dalam satu studio gitu ngerjain bareng-bareng atau bagi part nih, misal Panca ya udah dia ngetek cello betotnya gitu. Terus Wildan ngetek flute-nya, terus Wilkur ngetek violinnya. Atau ada satu orang yang ya udah dia ngerjain semuanya, nanti jadi ada satu produsernya, terus ada ya gimana gitu pembagian perannya, workflow kalian tuh gimana sih? Mau jelasin boleh? Atau ada produser? Kalau soalnya yang gue lihat dari Spotify itu emang di produsernya juga Tuan Gembira kan, berarti kalian ngerjain sendiri gitu. Berarti nggak ada produser dari luar kan, berarti kalian ngerjainnya sendiri. Ya lebih ke ini sih, jadi udah ada draft lirik sama melodi dari film itu, kita langsung jamming gitu, kayak latihan buat cover gitu. Jadi chordnya dibikin dulu sama Ade, si chord secara lagu sama Hans juga ya. Terus kami ada sesi dulu waktu itu, sesi ngumpul bareng terus membahas satu lagu ini gitu. Secara bagannya gimana? Oh, netepin bagan ya. Ya. Oke. Jamming jadi di latihanin secara keseluruhan, dan pembagian tugas sebenarnya kalau tim melodis gitu. Ya. Ada pas latihan tuh direkam. Nah biasanya aku tuh cukup sulit kalau langsung di tempat gitu, biasanya kalau pulang di kosan nyari lirik gitu. Bagi lirik sama Wildan Kurniawan. Wildan Walidin, Mang Idon sama Idon Kur. Oke. Langsung setelah ada demo secara utuh gitu, secara melodi, secara bagan, kita langsung coba tag di studio gitu. Kebetulan studionya di studio Next. Next di Autoland. Gitu. Itu baru waktu bikin demo ya itu ya. Bikin demonya kita ngeteknya di situ. Terus kalau yang ngeteknya ya satu-satu sih semuanya. Itu kasihan Mas. Sorry. Wildan capek. Yang ngeteknya satu-satu. Kalau nggak salah dari Cakcuk Selo dulu ya awalnya. Iya. Ya. Gitu. Terus nambahin vokal ya buat guide dulu. Baru abis itu
cello, bass, terus violin. Nah, baru yang melodis terakhir. Jadi emang berarti sistemnya tuh dari demo, dari draft gitu. Kalian workshopin, jadi gitu ya. Jadi satu lagu beres baru di tag gitu. Ya, betul. Oke. Nah, udah beres di tag, di mixing masteringnya sama kalian juga atau gimana? Mixing masteringnya sama dari studio recordernya. Oh, jadi Proper lah lebih Ya, proper. proper gitu. Ada operator lain. Ada operator lain. jadi outsource lah gitu Ya, ya. outsource. Ada beberapa yang tag ulang juga kayak vokal. Gitu. Paling tricky, paling lama siapa? Nah, itu ya kalau ngetek paling lama siapa? Kita langsung ngobrol aja sama orangnya ya. Oh, ternyata dari violin ya. Apa kendala yang dirasakan? Apa kendalanya nih, Mas? Jadi Kendalanya sempat ada miskomunikasi ya sempat itu teh. Karena saya nggak baca di grup sebenarnya. Jadi besoknya tuh ada tag ya, tag untuk si lagu ini. Nah, sedangkan saya udah lama nggak latihan. Ya. Udah lama gak latihan, langsung hari itu juga waduh, ini langsung tag. Kirain tuh udah aman, aman si violin tuh si soundnya udah aman waktu pas di retake ulang. Nah, ternyata belum aman. Jadi ya udah retake lagi karena ada sesuatu yang kurang masuk gitu ya si soundnya gitu. Secara makingnya kurang juga. Berarti secara teknis juga ya. Secara teknis juga. Berarti secara permainan emang oke lah gitu. Atau secara permainan juga ya. Ya menurut saya oke. Oke, lama tuh berapa lama nih buat ngetek? Berapa lama? Berarti Sejam ya. Enggak. Sejam. Oh kan itu pesan berapa aja? Ya, siap. Ya, oke. Tapi dari sore lebih ya. Karena kurang ini persiapan sih. Oke, ya. Ada miskom juga berarti. Iya, di situ. ada miskom. Paling cepet siapa? Paling cepat tuh biar vokal lah ya. Vokal. Wah, gokil. Karena One take. ya, kenapa cepet? Soalnya aku Yang bikin sendiri, juga soalnya. mungkin itu satu, terus yang kedua juga suka ada kan gitu vokalis yang dia lagi take tuh kayak nggak puas. Kalau aku gitu ketika udah nggak ada yang fals terus cukup biasa gimana deh, aman nggak ke Ade ya, biasanya kan Ade juga yang jadi ngedirectnya kan dia, aman nggak, aman sih menurut orang, ya udah kalau udah aman ya udah beres gitu, nggak usah take lagi kepercayaan. gitu. Maksudnya kalau ngulang-ngulang terus juga capek, terus kadang malah nggak maksimal hasilnya gitu. Oke. Itu prinsip yang bagus ya. Cianjur Bandung balik durasi lama nih. Cianjur Bandung, nah di sana mungkin Di sana yang di jalan. Di sana latihan. Iya. Udah preparationnya udah lebih lama gitu ya. Sambil nyetir. Udah oke. Tapi itu fakta itu. Fakta Kalau tuh. mau retake ulang ya. Nggak tahu waktu di situ. Oke, violin retake. Anjir. Ke violin nggak bisa kan? Violin kan fretless ya. Jadi nggak ada fretnya kan. Iya, betul. Fretless gitu kalau Susah bener. Vokal juga fretless dong, sama aja dong prinsipnya. Cello juga fretless kok. Iya, ini cello juga fretless. Dia mah suka pengen ngebanding. Nyari alasan aja cari. Alasan yang di counter Ya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mas. Sampai ngambek loh. Pokoknya keluar dari ruang rekaman tuh merah mukanya. Sampai aja udah. Dinamika, nggak apa-apa itu. Jadi cerita seru kan. Iya, betul. Seru sih. Oke. Emang kadang suka takut sih kalau tag kayak gitu sih. Ya, betul. Memang ada pressure Iya. Ada sendiri. pressure. Kita latihan udah bagus, tapi ketika tag kan wah beda lagi. Karena pengen perfect gitu pengen kan. perfect itu. Penyakit recording. ulang. Demam tag. Gitu buat ya. Terus apalagi di violin kan banyak klik-klik yang mantap sih itu. Oh, gua suka isian-isian enggak, flute-nya. Flute-nya. Nah, coba Flute-nya asik. Flute dulu. Cukup asik. Karena emang karakter flute gitu ya, jadi banyak apa sih, banyak nada-nada kromatis ya sebenarnya permainan di flute tuh kayak trills gitu-gitu. Jadi emang, dan ya itu emang tipikal karakter permainan flute gitu. Cuman dan di keroncong pun emang banyak permainan seperti itu dan ya kalau nggak ada flute kayaknya jadi kurang lengkap gitu. Kalau menurut gue ya. Jadi flute tuh ngisi sebenarnya dia di frekuensi atas kan sama kayak violin gitu. Cuman dari positioning beda, dan kalau flute tuh karakter, mungkin ini karena alasan subjektif juga. Jadi gue lebih suka instrumen wind gitu daripada strings gitu. Jadi ini mah alasan subjektif aja. Kalau dari flute gimana nih? Samakah prosesnya sama violin? Kalau flute
lumayan cepat sih soalnya yang Dia ngulik. Ngulik lebih prepare. ya. Soalnya kan linknya buatnya saya gitu. Jadi ini mah buat saya lebih menguasai yang aman-aman saja. Yang aman-aman aja. Jadi ngamanin dulu sendiri gitu. Oke. Kalau dari leak-leaknya gitu. Beberapa ngambil dari leak-leak khas keroncong gitu. Soalnya kan kalau di keroncong jazz itu kan lebih ke ada improvisasi gitu. Jadi kurang lebih ke sana gitu. Ngacuk-ngacuk lebih kromatis gitu. Ya. Buat referensi. Nah, itu referensi kalian ada apa aja nih? Referensi Dalam di lagu Hainona ini. Ada lagu spesifik yang jadi referensi. Ada. Hainona ini yang jadi inspirasi dan referensinya itu lagunya Nurlela. Dari Bing Slamet. Iya. Hai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca. Meskipun secara ya progresi beda gitu kan beda, ya. Secara nuansanya beda, cuman itu jadi referensi. Jadi referensi karena kita pengen ngambil dulu suasana yang nostalgianya itu yang pengen jadi branding si Hainona ini. Ya kita ngambilnya dari lagu Nurlela, terus ada juga dari lagu-lagu Ismail Marzuki. Ada judul spesifik. Aryati. Selendang Sutra. Gitu. Nah, memang kita suka-sukanya lagu-lagunya yang lagu-lagu jadul gitu. Lagu yang kita bawain juga waktu zaman-zaman kita musisi cover ya. Betul. Oke, berarti kalau bisa disebut 3 tadi tuh ya. Nurlela, Aryati, sama Selendang Sutra. Ada. Tuh. Oke. Itu sih. Nah, ini sekarang gue mau masuk ke bahasan yang agak akademis mungkin. Karena ini kenapa gue harus disclaimer akademis, karena ini akademis, jadi gagasan atau landasannya adalah inovasi gitu. Nah, pertanyaannya, ini kan sebenarnya era tuh udah musik udah macam-macam banget ya zaman sekarang gitu. Era modern gitu. Sedangkan keroncong ini musik yang asalnya ini dari tahun 30-an, 40-an, 50-an udah lama. Udah mau seabad gitu umurnya. Benar juga ya. Iya. Nah, jadi gue mulai dari pertanyaan apa urgensinya gitu ngebawa keroncong buat eksistensinya kalian lestarikan gitu. Kalian anak muda juga kan. Urgensinya mungkin sesederhana bisa gue sebutin ya pelestarian dan pengenalan kembali juga, bahwasanya memang udah gak banyak ya gitu yang bawain. Walaupun ya dari daerah-daerah lain mah banyak sih. Dari daerah lain banyak. Nggak usah tegang mas, santai aja. Tapi kalau secara kita nasional gitu ya di Indonesia, apalagi kalau emang bicara konteksnya industri musik, betul. Gak mungkin dong, belum ada mungkin ya lagu keroncong yang 10 teratas di tangga lagu gak ada kan. Ya, misi juga itu impian kami juga untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat seluruh Indonesia gitu. Musik keroncong nih. Mancanegara, amin gitu, kayak gitu. Top chart ya. Jadi intinya kalian pengen melestarikan lagi keroncong yang udah ya mungkin Gen Alpha nggak ada yang tahu mungkin ya. Iya. Mungkin Gen Z, kita Gen Z sih masih terekspos lah gitu. Masih. Jadi kalian pengen melestarikan keroncong itu sendiri. Pelestarian. Terus ada mungkin juga spirit ya yang kita bawa, karena ya jujur karena kita kan baru kena keroncong tuh ya waktu kuliah gitu. Terus ya banyak yang bilang juga anak-anak muda kan yang isinya gitu. Nah, misi di sini ya pengen ngehilangin stigma masyarakat kalau misalnya musik keroncong tuh musik kolot. Itu urgensinya. Terus juga katanya keroncong teh musiknya ngantuk segala macem. Nah, itu teh pakem banget segala macem. Nah, itu dan kita teh sangat suka keroncong ini teh akan fleksibilitasnya gitu. Jadi dia ini bisa masuk ke genre-genre lain juga. Jazz apalagi tuh kita sering bawain juga kan. Lagu-lagu dikeroncongin gitu. Dan itu jadi warna baru gitu kan. Itu jadi salah satu jadi banyak gitu ya. Jadi banyak warna-warna baru ternyata di musik khususnya di Indonesia gitu. Oke. Nah, lanjutin. Tadi kan urgensinya kalian adalah untuk melestarikan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus dilestarikan? Karena mungkin ya, jadi asumsi ya mungkin kenapa keroncong ini udah nggak banyak dikonsumsi karena udah nggak relevan mungkin. Makanya sekarang kan udah banyak macam-macam, ada EDM,
ada musik pong zaman sekarang Gen Alpha. Saya musik yang jedak-jeduk musik pong tahu nggak? Tahu. tahu. Ada Silian Pong nggak sih? Ya, yang kayak gitu. TikTok. Iya, yang gitu. Nah, itu. Gen Alpha banyak yang sukanya yang gitu-gitu. Gen Alpha. Jadi ya mungkin keroncong ini udah nggak banyak nongol sekarang karena udah nggak relevan mungkin. Orang lebih tertarik dengan ide-ide musik yang baru yang lebih elektronik, hipdut. Mungkin emang udah nggak relevan gitu. Jadi pertanyaannya kenapa harus dilestarikan dan mungkin buat ngebantu kalian ngejawab juga. Contoh, gue bisa sebutin contoh musik yang masih relevan sampai sekarang dari lama, jazz. Masih banyak dan masih relevan dan masih lebih masif lah gitu kalau dibandingin sama keroncong ya. Kenapa jazz lebih, kalau fenomena yang gue temuin kenapa jazz itu masih bisa bertahan sampai sekarang karena dia punya sisi atau sifat yang lebih fleksibel tadi sama yang kalian sebut dari keroncong, di mana dia ada improvisasi gitu ya. Di mana cuman di jazz doang gitu, orang nggak saling kenal dari mungkin beda negara, tiba-tiba di satu gigs dia main bareng, apa bahasa, ada bahasanya sendiri. Jadi intinya kalau di jazz ada fenomena improvisasi gitu. Jadi mungkin karena gue nggak terlalu dalamin keroncong, gue juga sama kan karena dari UPI juga terekspos sama keroncong lapis legit. Beberapa kali juga beraktivitas sama mereka dan apresiasi juga gitu selama di kampus. Nah, cuman karena gue nggak menjadi praktisi keroncong, gue nggak tahu nih kira-kira ada fenomena secara musikal apa gitu, fenomena parametris apa gitu di dalam keroncong. Jadi mungkin kalian bisa bantu ngejawab kenapa keroncong harus dilestarikan gitu. Apakah ada fenomena seperti di jazz itu yang nggak ada di musik lain atau gimana gitu? Kalau dari sudut pandang kalian gitu. Ini nggak ada benar salah ya. Jadi santai aja. Mau siapa dulu nih? Ini dulu. Tapi mau agak ini dulu sih, kalau emang tadi sebelum ke pertanyaan kan ada sebutan bahwasanya sekarang kayak Gen Z lebih sukanya atau Gen Alpha. Gen Alpha sih gua. Ya itulah. Ya pasti agak gimana gitu musiknya. Ya benar. Terus kan kayak aku bisa agak sedikit melenceng ya ke masalah tren, karena tren juga berputar sebenarnya. Iya kan, kayak fashion. Jujur sekarang banyak banget anak muda yang berusaha mengikuti fashion yang lawas-lawas kan itu. Dan begitu juga musik sih, karena kalau urgensinya tadi kenapa harus dilestarikan? Karena kalau ini juga subjektifnya aku ya, aku, orang, apapun itu. Karena dari tadi ganti-ganti terus nih penyebutannya. Kalau subjektifnya aku sendiri, orang-orang Indonesia ini punya inferioritas terhadap budaya mereka sendiri loh gitu. Oke, menarik. Merasa bahwa kayaknya aing akan menjadi kurang keren kalau dengerin dangdut. Kalau dengerin keroncong, kalau dengerin koplo. Padahal enggak sih. Kita harus bangga sih. Jadi mungkin di keroncong nggak ada fenomena kayak jazz yang emang bisa improvisasi kayak gitu ya, yang bisa mempertemukan. Karena memang keroncong awalnya memang kita berangkatnya dari pakem gitu. Kenapa kita ada sebutan langgam keroncong asli Istanbul? Karena memang harus dimainkan seperti itu. Tapi ternyata secara musikal bisa dieksplor juga. Dan buktinya memang dari karya-karya yang sudah kita keluarkan, satu itu barusan dan ada lagi nanti. Begitu. Jadi memang lebih ke untuk menghilangkan rasa inferioritas orang-orang terhadap budaya sendiri gitu. Bahwasanya kita harus lebih bangga aja sih gitu punya keroncong di Indonesia. Iya kan? Terus aku juga mau nambahin mungkin ya. Kebetulan kita juga udah pernah main tuh. Ada yang namanya itu grup Keroncong Tugu di Jakarta Utara. Jadi Keroncong Tugu ini grup keroncong tertua di Indonesia. Titik nolnya ya di Indonesia. Titik nolnya keroncong ada di Keroncong Tugu. Ya kalau menurut sejarah keroncong tuh awalnya datangnya ke Kampung Tugu, orang-orang Portugis tuh di sana. Nah, terus juga ada apa ya istilahnya? Ya ini bukan etnosentris atau apapun, tapi jadinya tuh identiknya keroncong tuh sama Jawa Tengah, Jawa Timur, karena lagu-lagu Jawa yang dibawainnya gitu. Nah mungkin dari sini kita juga punya misi kalau misalnya keroncong ini tuh punya Indonesia loh, gitu. Bukan Jawa Timur gitu. Apalagi ya dikuasai sekelompok gitu, enggak gitu kan. Dan ternyata tiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, cara bawainnya gitu. Cara bawainnya keroncong Tugu tuh kayak gini, yang di Solo juga kayak gini, itu beda. Terus kita juga pengen punya ciri khasnya sendiri dengan cara ya kayak gimana
punya kekhasan dari hal eksplorasinya gitu. Jadi kita nggak terpatok di satu pakem, tapi tidak melenceng dari keroncongnya itu sendiri gitu. Nah, kenapa harus dilestarikan tuh? Ketika musik ini udah banyak gitu ya, dan udah bisa banyak didengerin, ada genre apapun segala macam, ini kan jadi salah satu pilihan mungkin ya bagi semua orang gitu. Dan juga karena kita juga konsepnya nostalgia, mungkin gitu ada juga orang tua di sana yang mereka juga kangen sama musik keroncong. Ada musik yang baru. Gitu. Karena kan kalau jujur sih musik lagu-lagu keroncong yang langgam aja ya, yang dulu-dulu itu udah lama banget gitu. Udah jarang ada yang produksi lagu-lagu keroncong. Aksesnya juga susah tuh ya. Aksesnya juga susah gitu. Nah, mungkin orang tua yang dulu udah pengen ada nggak sih lagu keroncong yang baru? Nah, kita juga pengennya ngangkat juga nih. Kita nyuguhin nih keroncong yang fresh tuh kayak gini gitu. Kalau menurut kita gitu. Terus penting karena kalau misalnya udah nggak ada yang berminat di musik keroncong, ya udah pasti hilang lah gitu. Udah pasti hilang, dan itu juga jadi kemunduran jadinya kan gitu. Jadi kemunduran. Bahkan keroncong tuh dulu gitu, kalau aku baca sejarah itu tuh pernah jadi masa emasnya Indonesia waktu itu. Di tahun 60-an ya memang jadi alat politik waktu itu, tapi keroncong ini udah jadi rajanya musik di Indonesia dulu, pernah kayak gitu gitu, populernya banget gitu keroncong teh. Loh, sekarang kenapa bisa jadi kayak gini gitu kan? Waktu dulu kan udah pernah jadi kayak gitu, udah jadi rajanya musik di Indonesia, melempem sampai sekarang. Nah, tugas kita ya kalau misalnya balik lagi ke zaman dulu kan nggak mungkin juga gitu. Tapi setidaknya kita harus coba pertahankan nih apa yang udah ada diturunin dari dulu buat kita lanjutin sekarang spiritnya gitu sih. Oke. Setuju sih Gue suka banget sama jawaban kalian karena ya embrace our culture gitu ya. Gue suka kesel juga gue tuh kalau ngelihat orang ngerasa inferior sama. Nah, itu. Lu nggak dengerin ini nggak keren bro, kayak itu. Ya udah sih dengerin musik mah ya bebas aja. Iya, benar. Dan kita orang Indonesia juga justru secara budaya kita paling kaya gitu. Kita banyak banget gitu, dan nggak usah malu dengerin musik tanah air. DSP yang hijau top 5. Kenapa nggak sebut aja Mas Spotify? DSP yang paling top 5 itu ada Malaysia gitu di situ. Oh, ada pendengar dari Malaysia. Nyampe juga ke Malay. Nyampe ke Malay, gokil. Ya, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah. Waktu itu kan mungkin hype-nya gara-gara kita cover lagu Melayu mungkin. Oh, ya ada. Algoritmanya nyampe ke situ. Alhamdulillah. Iya. Sampai ke Portugal ya. Amin. Masa orang Malaysia juga mendengar Ke Portugal. Tapi memang karena secara sejarah emang asal awalnya tuh dari Portugal juga kan ya. Jadi tapi itu lebih apa nama musik apa musik Portugal tuh musik gue lupa. Musik apa sih dari F kalau nggak salah. Fado. Kayaknya Fado ya. Kayak Fado terus di sama musik apa jadi keroncong aja. Tapi fun fact-nya, sekarang di Portugal itu ketika aku baca jurnal, aku lupa jurnalnya apa. Ketika masyarakat di sana ditanya tentang ini, ada gak musik yang mirip keroncong di sana, itu udah gak ada ternyata. Udah gak ada. Udah justru mati musiknya. Iya. Berarti harus nyampe ke Portugal kalian. Amin. Cita-cita Depan Ronaldo. jadi gimmick sekaligus cita-cita kita. Portugal. Iya. Portugal ya. Amin. Biar balikin lagi tuh. Balikin lagi. Dari dulu kan obrolannya gitu. OTG goes to Portugal. Bagus. Gimmicknya bagus. Biar pacu semangat kan gitu. Iya. Karena musik Indo ya ciri khasnya menurut gua kalau ditanya sama orang luar keroncong sih. Ya, Benar. Kalau jawab Indonesia punya musik negaranya sendiri nggak punya keroncong. Mungkin dangdut juga Dangdut mungkin. juga ya. bisa. Keroncong dangdut. Nah, oke. Ini ngomongin dangdut menarik juga nih Chan, karena sekarang kan ada hipdut. Ya. Dangdut. Nah, Benar. kalau gue mau nanya, Rumahmu di mana? gue mau nanya ini apa namanya? Gue mau nanyain tentang kalau kalian secara branding gitu, apakah karena kalau dari Hainona yang gue dengerin ya, itu kalian emang keroncong pure gitu. Yap. Jadi apa kalau hipdut kan dia Modernnya ada. cross culture gitu, cross genre gitu, dari hip hop sama dangdut gitu. Yep. Nah, dan sebenarnya kalau dari project kalian yang sama Lace gitu ya, itu kan kalian hip hop sama keroncong disatuin gitu ya. Apakah kalian akan ada project yang seperti itu lagi? Ataukah Emang kalian pengen fokus di pure keroncong gitu?
Jelas kita pengen ya ada project kayak gitu. Soalnya kan kalau kita pure keroncong juga menurut kita berat sih. Maksudnya kalau pure keroncong tuh ya kadang suka ya banyak obrolan sana sini. Ah enggak ini bukan keroncong. Nah banyak kayak gitu. Tanggung jawabnya berat lah. Ya. Iya betul. Tanggung jawabnya berat. Justru ya bekal dari kita Kampung Tugu juga. Kalau di sini ada Bung Dino yang nonton ya, terima kasih banyak. Bung Dia Dino, juga ngasih wejangan ke kita. Ya keroncong tuh musik modern pertama di Indonesia sebenarnya katanya. Musik baratnya kan alat-alat musiknya pakai alat-alat musik barat gitu kan. Chord itu Konsep chord kan itu dari barat gitu. Jadi ya kalau kita terus-terusan ngepacu ke pakem atau yang tadi ke hip hop ya kita jelas pengennya explore lebih jauh gitu. Enggak terpatok di yang keroncong pure atau di pakem gitu. Sama buat awal-awal kan kita harus Brandingannya. ya strategi biar naik lah, kita harus banyak kolaborasi juga gitu sama yang udah terkenal juga kita udah. Karena alhamdulillah ada yang dari yang kemarin kita kolaborasi sama Les juga, wah itu banyak banget ini ya insight-nya ternyata. Insight-nya alhamdulillah. Alhamdulillah. Follower baru. Itu unik sih hip hop keroncong. Iya. Tuh. Seru. Terima kasih Bang Les. Hipcong bisa. Hipcong. Jadi emang secara Hainona kita kentelin dulu di sisi keroncongnya Ya mungkin. Nah, kalaupun kita pure keroncong, tapi tetap kita mainin di ornamen juga. Gitu. Jadi kita nggak terpatok di yang pure banget di situ juga, tapi ada karena kan progresi juga kita kan bukan terpatok kayak langgam kan sebenarnya kan itu pola progresi gitu. Ya. Jadi ngulang aja progresinya kayak gitu terus. Kalau di Hainona juga sebetulnya lagu-lagu pop sih itu pop banget progresinya gitu kan. Jadi ya disebut pure keroncong ya memang pure gitu, tapi ornamennya di sana jalan banget gitu. Kita ornamentasinya apalagi di flute dan violin tuh. Jadi kalian nggak akan membatasi gitu ya? Enggak. Justru terbuka luas. Explore aja gitu kemanapun. Apalagi kalian punya, ya menurut gua kalian punya privilege juga gitu sebagai lulusan sarjana pendidikan musik gitu ya, dimana ya kalian terekspos sama keilmuan musik lebih banyak gitu. Dan itu jadi tools kalian juga gitu betul. Buat lebih menerima lebih banyak jenis-jenis musik kalian bisa olah gitu lah. Ya, betul. Jadi apakah kita sebagai apresiator bisa berekspektasi untuk kedepannya Tuan Gembira musik-musiknya lebih eksploratif mungkin? Apakah kita bisa berekspektasi? Bisa sih. Bisa banget. Bahkan mungkin jangan kaget kalau beda-beda banget ya nanti. Ya, beda-beda banget ya tiap lagunya. Tiap orang. Karena kan tadi yang di awal udah kami ceritakan kan 8 orang kita bikin lagu ya. Itu benar-benar beda sih. Apalagi masing-masing preferensi masing-masing beda-beda. Lagu-lagunya dia nih eksploratif banget parah. Lagunya Mang Idan nih. Pop enggak, apalagi keroncong wah jauh gitu. Tapi dia keren. Justru jadi salah satu. Berarti single kedua nih yang single kedua. Oke, kita tungguin ya. Itu. Siap. Mang Idan. Ya, itu Idan bisa lah. Bisa. Nyamannya aja. Nyamannya saja. Abdul bilang. Wildannya salah satu aja Wildannya. Oh iya ya. Ada 2. Pusing ya bener ya. Digawangi 2 Wildan. Tapi kalau dia udah kebiasaan disebut kur sih. Oh si Will Kur ya. Gardan. Oke. Ini kalau kalian deh kesehariannya masing-masing dari berempat aja nih. Oke. Dengerinnya apa gitu? Dengerinnya. Siapa dulu? Ini masuk dulu lah. Kalau aku udah masuk aja ya. Sehari-hari ya itu tadi udah aku ceritain yang jadi referensi juga sebetulnya. Satu-satu deh. Emang dengerin keroncong? Keroncong dengerin juga ada langgam, keroncong asli, Istanbul. Terus kalau musik-musik yang nostalgianya ya yang tadi kayak lagu-lagu Ismail Marzuki. Karena memang gak tahu ya aku sendiri lebih nyaman gitu denger lagu-lagu jadul teh gitu. Ya tapi ya musik-musik sekarang juga dengerin juga gitu, yang pop juga. Ya yang ya banyak lah karena kita juga pernah bawain lagu-lagu hits juga gitu kan di Tuan Gembira, jadi ya otomatis dengerin juga. Kalau dari Panca? Tentunya memang keroncong ya. Pasti itu mah ngedengerin keroncong buat ya jelas buat belajar. Kalau buat nambah-nambah referensi aku cukup suka theatrical rock kayak Queen gitu sebenarnya. Kalau untuk di baratnya sama ya klasik rock and rollnya Chuck Berry. Kalau buat di Indo jujur aku cukup sering denger Ardhito sih pasaran emang ya. Tapi aku cukup suka Ardhito sama Sisi Tipsy tuh. Sisi Tipsy ya.
Gitu. Kalau aku itu aja sih referensi musik mah gitu. Yang emang banyak denger. Dari Wildan. Ini mah aneh-aneh dengerin. Coba. Kalau aku mah lebih banyak lah, dari mulai yang musik-musik kencang sampai musik. Soalnya baru terpapar musik-musik yang populer tuh pas waktu kuliah gitu. Oh, justru baru di kuliah. Jadi dari kecil tuh emang latar belakang seniman tradisi lah gitu. Gamelan. Ya. Karawitan latar belakang mah. Jadi dengerin dari mulai Panturas, rock gitu, kayak atau musik-musik punk sampai musik-musik yang kayak 3 pagi itu. Dari yang kenceng sama yang lembut. Kalau dari punknya dengerin apa misal? Punk ada Dongker salah satunya ada. Ya soalnya kan baru naik juga, baru TS Pos gitu. Terus Baru nampil juga kan di UP ya kemarin. Iya kemarin. Baru. Terus yang lebih eksploratif lebih ke konsep-konsep kontemporer lah gitu. Soalnya kan skripsi saya juga mengangkat tentang gamelan kontemporer. Ini apa? Yanis Senakis dengerin. Senakis tuh. Seperti itu paling lebih eksploratif sih saya mah. Kalau dari Wilker, Kalau saya semua ya lebih yang lagu-lagu yang sekarang sih sebenarnya. Ya, biar lebih ya karena Denny Caknan dengerin Denny sekarang Caknan. mungkin lebih banyak yang mengikuti juga gitu. Di ya selebihnya mah saya dengar juga waktu pas kuliah karena terpaku juga untuk mengejar eksplorasi tentang ya klasik kayak gitu. Terus Komponisnya siapa nih kalau di klasik dengerinnya? ya kayak Mozart gitu. Oh, kayak Mozart. Nah Itu teh sarapan. Boleh ditanya lebih lanjut Mozartnya apa nih favoritnya, karya yang mana? Gue mau nanya aja kan, mau nanya. Dengerin nggak nih? Turki March-nya gitu. Kalau pertama Turkish kali karena March. waktu pas masuk Rondo ala Turca kuliah itu berarti. kayak waktu masuk ke pendidikan seni musik ya saya mainin itu gitu. Nah. Iya. Oh ya, Wildan dulu sempat ketua OSBS juga ya sebelumnya. Oh iya. Nih gue tes dulu makanya masa di ketua OSBS nih. Deg-degan nih. Oh ya, boleh kita sambil promoin ini ya kali ya, apa unit-unit di kampus kita. Di OSBS itu sebuah orkestra di ya seperti UMB gitu. Seperti emang UMB. Tapi kayak kalau di kampus lain tuh UKM. karena seperti yang tadi ceritakan Lapis Legit itu di sebuah orkestra adalah kependekan dari itu. Orkestra Bumi Siliwangi. Yes. Aya nu kelewat esna simfoni. Nah iya. Kumaya. Demisioner ketua ini. Udah lama Udah lupa ya, udah lulus ya. Oke, enggak apa-apa. Udah lulus ya? Lupa satu pertanyaan rekomendasi buat para penonton. Oh iya. Lagu apa buat yang wajib didengerin? Satu aja. Oh ya, ya buat penonton Dari mau rekomendasiin. satu, dari kalian. Dari Wildan dulu mungkin. Dulu biar muter. Satu aja. Bebas apa aja? Bebas. Hainona. Selain Hainona. Payung teduh. Hainona mah wajib ini, wajib. Payung teduh. Yang apa nih? Payung teduh. Judulnya teh aku agak lupa. Tapi kayak yang penting genrenya tuh kayak bisa dikeroncongin lah gitu. Nah, itu sebenarnya ada keroncong-keroncongnya juga sih. Jadi supaya kalian bisa mengikuti. Saya dengerin Payung Teduh juga soalnya. Mau yang mana nih? Ada banyak nih Payung Teduh. Dari SMP. Ada rahasia, ada angin hujan-hujan. Diam keroncong. Iya, diam Kediam keroncong. sih. Diam, oke. Soal keroncong hungkul eta. Rifani, apa rekomendasi buat penonton itu untuk Rekomendasi yang wajib. Aduh sebenarnya pengennya banyak satu Tapi aja? yang rekomendasi dari aku lagu Nurlela. Nurlela. Selamat. Versionnya banyak tuh. Versi siapa nih? Versi Tompi kah? Versi siapa? Versinya Payung Teduh sih enak sih menurutku. Ya, Belum versinya dengar Payung deh. Teduh. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Oke. Tuh. Baca. Bang Is soalnya kan keren karakter Keren. suaranya. Jadi gimana? Kecewa nih keluar dari pas Bang Is keluar. Oh. Ya, tapi kan dia bukan punya proyek. Iya, udah punya. Udah nyambung lagi sih, apa namanya? Lupa gua. Apa hujan, parade hujan. Cak, apa Cak? Rekomendasi. Hainona ya jelas pasti. Ya, itu ya. Itu aja. Ya sama ini sih ada lagu Queen judulnya Mustafa itu dengerin deh. Serius? Queen ya? Mustafa. Mustafa. Iya, tahu. Ya itu di album judul albumnya Jazz. Nah itu satu albumnya dengerin.
Itu benar-benar beda dari beberapa albumku yang lain Jazz lah. itu judul albumnya. Judul albumnya jazz tapi isinya bukan jazz sih. Tapi yang Mustafa emang cukup unik sih. Iya. Oke. Kayak gitulah pokoknya. Ini Mustafa bukan kentang ya guys. Bukan kentang Mustafa di warteg ya. Lebih lapar nih. Mang Idan apa Mang Idan nih? Kalau dari aku sekarang teh lagi dengerin 3 pagi ya. Asik. Mungkin bisa didengerin ada EP, bukan EP lah, entitas pendek yang diupload di YouTube, ada nama lagunya Semboyan. Semboyan. Ya. Oke. Mungkin bisa didengerin, itu enakeun lah itu mah pokoknya mah. Secara komposisi juga jos parah. Asik. Siap. Ya ini udah di penghujung banget sih ya. Wah, udah berapa lama Sul? Udah sejam lebih. Nih bisa sejam lagi sih kalau masih ada waktu. Seru pokoknya mah. Udah berapa jam kita? Sejam lebih. Oke, nggak apa. Gue masih mau ngebahas beberapa. Mungkin kalau band Indo yang nuansanya keroncong juga itu beberapa. Payung Teduh sebenarnya ada sentuhan keroncongnya kan. Terus apalagi sih kemarin Sul yang kita dengerin tuh? Beberapa episode lalu sih. Oh ya. De Abdil, tahu De Abdil nggak? Udah belum tuh kita tuh. Ada itu pop juga, terus dia bawa keroncong juga itu. Seria. Itu menarik juga. Syria. Yang dereng gak sih? Oh, itu lagu keroncong Proto. Terus kalau ada ini juga sebetulnya ada lik-lik keroncong di lagunya almarhum Gusti Irwan Wibowo. Ada. Betul, album Andy Coop juga itu banyak Andy Coop sentuhan. juga banyak sentuhan Oh, gue suka keroncong. banget album Menang Andy dia Coop. parah. Menang Ami ya dia. Sumpah merinding, Cok. merinding. Keren. Kalian dengerin juga Wah, berarti? dengerin juga. Andy Coop. Andy Coop the best itu satu album. Sobat Iya. Andy Yang Coop. mantap. Hari yang mantap. Nah, itu menarik. Oke, kita sambil ada apa namanya? Ada ya sebenarnya temanya eksplorasinya ini kan di album Andy Coop ini emang dia banyak cross genre kan. Betul. Hari yang mantap itu ada hip hopnya juga. Dia sambungin sama sebenarnya dia nggak nyebut dangdut, nggak nyebut keroncong, dia mah nyebutnya Andy Coop kan. Genre Andy Coop enak di kuping. Cuman kalau bisa kita analisis itu ada kayak misal lagu yang sama Danila bagaimana itu kan ada sentuhan jazz latinnya. Iya, betul. Terus kalau yang Bilal juga itu ada agak sentuhan apa ya? Judulnya apa sih yang sama Bilal tuh? Aduh, lupa lagi Itu. Ya, cuman dia banyakin lah cross genre-nya gitu. Kalau kalian udah ada draft yang cross genre juga nggak? Nah sebetulnya Hainona ini juga kita cross genre gak sih? Kalau buat dari segi ininya ya, dari format, karena kita pakai konga juga di situ ada tambahan. Terus kalau di lagu yang lain ada. Bahkan ada yang cuma instrumental. Nah itu Menarik. Kita tunggu. ya ada tuh. Mau cuman instrumental. Jadi saya gabut nanti. Oh ya, Rifani ngapain kalau lagi diserit? Gabut nanti saya. Pegang sequencer aja. Oh, kalau cross genre juga kita ada misi juga sebetulnya. Jadi kita tuh ngangkat tema Nusantara sebetulnya. Nah, di lik-lik yang dipakai di ornamennya Wildan ini, itu ada lik-lik Indonesia banget di situ. Oke. Lagu-lagu yang lain mungkin nanti ada lik-lik Betawi. Terus Sunda apalagi gitu ya. Suling-sulingan gitu. Nah, mungkin eksplornya kita di situ juga ternyata. Jadi karena kita pengen ngangkat si keroncong ini sebagai musiknya Indonesia, ya kita masukinnya musik-musik Nusantara juga ada di situ. Bener. Banyak banget lah ya musik Nusantara yang bisa disatuin. Yap, gitu. betul. Tapi ngomongin cross genre sebenarnya ini dosen kita juga yang pernah bilang, yang pernah Pak Dodi Ya. Pak Dodi Khalid Sekarang jadi Pak Dekan sudah Pak Dekan. Salam Pak Dekan. Selamat Pak Dekan. Sebenarnya kan ide cross genre itu sebenarnya ide receh kalau kata beliau. Jadi sebenarnya secara ide tuh ya yang nggak terlalu kompleks, yang biasa aja gitu sebenarnya. Ada hip hop, ada jazz, satuin, udah simpel gitu kan. Sebenarnya ada yang lebih prestis atau lebih bernilai itu adalah kalau bahasannya Pak Iwan tuh intercultural. Jadi secara komposisi dia tuh nggak berusaha menyatukan dua genre, tapi itu, betul. menciptakan satu kesatuan yang baru. Tapi itu tuh sebenarnya campuran dari berbagai macam gitu. Iya. Jadi pokoknya kan hasil dari kedua ya ada yang dikolaborasiin itu jadi ada warna yang baru tadi yang dikeluarin itu sih. Jadi nggak
orang tuh pas denger nggak, oh ini gabungan hip hop sama keroncong, tapi lebih ke, oh ini apa ya? Tapi ada keroncongnya, gitu, tapi ada hip hopnya. Misalkan gitu. Nah, justru kalian ada semangat kesana nggak gitu? Oh jelas ada banget kita. Termasuk kemarin kan yang waktu garapan sama Les juga itu kan jadi salah satu prototipe-nya kita gitu. Ya gitu keroncong hip hop. Nanti kedepannya juga kita pengennya ada gitu. Nanti insya Allah sama Bang Les juga kita pengen bakal collab lagi ntar sama Bang Les. lagi. Kita tungguin banget, tungguin banget. Ada hip hopnya lah. Mudah-mudahan ya. Oke. Gitu. Minggu depan kan ya? Kayak dikejar deadline ya. Minggu depan ya beres. Ada lagi nggak dari lu, Chan? Nggak ada sih, udah cukup gue. Gua ada satu pertanyaan terakhir mungkin. Boleh. MV nggak ada rencana bikin MV? MV. Video lirik sih kalau untuk Kainona ya. Nona. Ya. Video lirik. Transkrip. Dokumentasinya ada nggak? Transkrip. Oh iya benar, partitur ada publikasi buat belum ya? partiturnya. Belum. Berencana lah. Justru gue sih menuntut ya karena kalian nih akademisi musik masa Benar. Ya, Dokumentasi. justru kan itu adalah dokumen yang paling valid untuk untuk apa ya namanya? Untuk bahan untuk pelestarian gitu. Betul. Dimana musik kalau ditulis jadi apa ya partitur gitu kan. Dan sebenarnya udah ada cuman masih masing-masing gitu. Masih per section gitu. Belum secara keseluruhan. Ya nanti bakal ini nggak bakal disebar ke publik nggak gitu? Jadi merch. Atau bakal jadi ya bisa dijual juga kan? menarik gitu bisa. Jadi merch bagus. Bisa jadi merchandise, bisa buku. kalau kalian mau bagi-bagi ke penonton juga bisa aja kan, Ya, biar bisa mereka bisa mainin gitu, atau buat adik-adik tingkat di kampus gitu, buat Boleh, dibawain mereka benar. buat reguleran. Nanti Itu kan siapa tahu kan dibawain iya, pas wisuda. itu bisa banget. Jadi sebenarnya mungkin ngasih gratis tapi ada sisi marketingnya juga kan di sana, di mana marketing Ya, gratis bisa. Makasih idenya. Itu kita Pikiran soalnya bener. Jadi tebak. iya. Kita juga duluan tuh. aja, Kita duluan nih, kita transkripin karyanya. Gitu. Berarti MV belum ada ya kalau rencana MV ya rencana mungkin ya kedepannya mah insya Allah sih, cuman entah Wajib di sih lagu yang itu mana, buat ya doain lah kita doain aja. bisa ke label mungkin Rima Sinergi boleh garapin MV mungkin. Ya insya Allah. Itu PH nggak punya PH. Itu mah di luar off cam aja. Insya Allah nanti lah. Di belakang aja. Udah sih, nggak ada lagi pertanyaan. Ini udah cukup juga sih buat gua. Kalian bakal ini nggak masih mementori adik-adik di kampus mungkin? Sesempatnya mungkin. Sempatnya ya. Sempatnya. Fokus ke Dudik aja gitu. Iya sih. Iya. Jaya. Karena paling ke kampusnya buat main-main kangen suasana kampus. Nostalgia aja gak sih? Ya, Sharing. Kalau menurut gue ya di kampus tuh perlu sharing masalah bisnis musik. Ya mungkin itu sih. Nah, karena kita di kampus nggak ada matkul itu kan. Kita diajarin bikin musik tapi kita nggak diajarin buat gimana ngejualnya gitu. Betul. Sedangkan ya untuk menjadi musisi kita harus ngerti jualan kan. Itu tadi sih. Sharing ke adik-adik. Tapi kita juga paling beberapa kali juga nyempetin. Tapi memang khususin jadwal buat latihannya lapis legit biasanya. Oh iya. Ya biasa kita yang udah pada lulus juga pada datang ke sana gitu buat latihan. Itu bareng-bareng jamming segala macam. Disebutnya tuh tabuhan kalau di keroncong. Tabuhan. Oke. Itu sih kalau di kampus. Udah sih gue udah cukup terpuaskan sama cukup terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Ya udah kita akhiri aja podcast hari ini. Oh iya, sebenarnya udah di-mention sih. Sorry. Udah mau rilis single kedua. Oh iya benar. Oh iya. Ini ada yang menarik mungkin ya. Di showcase nih ya punya rencana gitu ya. Punya rencana kita tuh kan dari luar Bandung semua pengen showcase tuh di kota dan kabupaten kita masing-masing tur jadi turnya jatuhnya. gitu. Oke. Sponsor udah ada yang masuk sponsor? Belum. Ada info-nya nggak? Pitching ini lagi. Proposalnya ya gitu. Ya tapi jadwalnya kapan mungkin ya itu mah kalau udah ada albumnya enaknya. Udah kita beres banyak lagunya gitu. Ya berarti kedepannya bakal ada album Ada. langsung. EP dulu. Oh ya, mau planningnya gitu tuh, mau dari single ke mini album apa ini mau nih, langsung album? Bang Ida nih bisa yang konsepnya nih. Dia. Dari ini sih, kalau dari awal kita cita-cita mah kita ngedrap buat album dulu. Tapi buat strategi marketing kan ada single dulu. Nah lebih lanjut dieksekusinya sama tim label sebenarnya. Kita
kirim gagasan aja ide ini, tapi lebih baik laginya sama tim label lagi. Kaji ulangnya ya. Udah ada tapi tanggalnya. Oh, belum ada santai aja. Tapi tahun depan. tahun depan insya Allah. Target ya. Soalnya ya emang udah tinggal siap publish sih kalau yang lagu single yang kedua. Yang kedua ya. Tahun depan Januari berarti. Mudah-mudahan ya. Bismillah tahun depan. Berarti planningnya mah runtuh album berarti ya. Ya, oke. Ya, kita doakanlah doa-doa baik untuk Tuan Gembira. Amin. Terima kasih Tuan Gembira Sudah bersedia hadir. Ya, Terima kasih juga impromptu. teman-teman Keren Tuan pokoknya. Gembira. Semoga sukses selalu. Amin. Dan terima kasih juga buat cafe ini. Terima kasih. Cengkrama Space yang dan ya udah sih. Ada ya sosial medianya Tuan Gembira. sekalian kata-kata terakhir buat agak serem ya Kata-kata terakhir untuk podcast ini. untuk podcast ini. Sebelum ditutup mungkin ada buat penonton mau pesan-pesan. Oke. Mungkin dari yang belakang dulu deh. Ya biar dari tadi aku terus yang ngomongnya. Satu-satu. Mang Idon. Oper mic. Dibaca dulu aja. Pesan-pesan terakhir. Kalau dari aku jangan lupa buat denger Hainona itu satu, dan tetap kece, jangan lupa dengerin Keroncong dan musik-musik Nusantara lainnya di Indonesia. Oke, jangan lupa follow sosial media ya. mereka. Apa sosmed? Sosmednya. YouTube, IG, TikTok dengan nama yang sama Tuan Gembira. Dengan ejaan Toyan ya. Toyan. Tulis lah gitu. Ya, ada. Toyan Gembira. Ejaan lama. Jangan lupa follow sosial media. Kerja lagi saya. dan Yap, seluruh betul. kontennya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Bye bye.